Keutamaan bersedekah, Al-Kisah. Ketika Ali radhiyallahu an berniaga dengan malaikat. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, Ali bercerita kepadanya, bahwa ketika ia pulang dari menghadap Rasulullah menuju ke rumahnya, lalu ia menemui Fatimah istri tercintanya sedang duduk. Sementara di depannya terdapat Salman sedang duduk dan membuka bingkisan yang terbungkus kain wol lalu memberikannya kepada Fatimah. Lalu Ali berkata kepada Fatimah, "Wahai wanita termulia, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa kita makan?" Fatimah menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu pun, akan tetapi ini ada 6 dirham, Salman telah memberikannya kepadaku. Aku membungkusnya dengan kain wol, aku bermaksud membeli makanan untuk Hasan dan Husain dengannya." Ali berkata, "Wahai wanita termulia, berikan kepadaku." Lalu Fatimah memberikan dirham itu kepada Ali. Kemudian Ali keluar rumah, pergi hendak membeli makanan dengan dirham tersebut. Tiba-tiba langkahnya dihadang seorang lelaki yang berdiri di depannya seraya berkata, "Siapa yang ingin menghutangi Allah yang Maha Menguasai dan yang memberikan kecukupan?" Maka Ali mendekati orang tersebut dan memberikan 6 dirham itu kepadanya. Setelah itu ia kembali pulang ke rumah Fatimah dengan tangan kosong. Ketika Fatimah melihat suaminya kembali dengan tangan hampa, ia menjadi menangis. Ali bertanya kepadanya, "Wahai wanita termulia, apa yang membuatmu menangis?" Fatimah radhiyallahu an menjawab, "Wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau kembali dengan tangan kosong, tak membawa sedikit pun makanan?" Dia menjawab, "Aku menghutangkan 6 dirham tersebut pada Allah subhanahu wa ta'ala." Fatimah berkata, "Engkau mendapatkan petunjuk dan telah melakukan hal yang benar." Ketika Ali pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bertemu seorang badui menggiring onta mendekatinya, lalu berkata, "Wahai Abul Hasan, Ayah Hasan," sebuah panggilan bagi Ali radhiyallahu an, "belilah onta ini dariku." Ali radhiyallahu an menjawab, "Aku tidak memiliki apapun untuk membelinya." Badui itu berkata, "Aku menjual kepadamu dengan pembayaran tempo." Ali radhiyallahu an berkata, "Dengan harga berapa?" Badui menjawab, "Dengan harga 100 dirham." Ali menjawab, "Ya, baiklah, aku beli." Tidak lama setelah badui itu menghilang dari pandangan matanya, tiba-tiba seorang badui lain datang mendekatinya dan berkata, "Hai Abu Hasan, apakah engkau menjual onta ini?" Ali radhiyallahu an menjawab, "Ya." Jawabnya singkat. Badui tersebut bertanya, "Dengan harga berapa?" Ali radhiyallahu an menjawab, "Dengan harga 300 dirham." Badui tersebut berkata, "Baiklah, aku membelinya." Lalu badui itu membayar 300 dirham secara kontan. Kemudian ia terima tali kekang kuda yang diberikan Ali kepadanya. Setelah transaksi jual beli itu, lalu Ali radhiyallahu an pulang ke rumah Fatimah. Ketika Fatimah melihatnya, ia tersenyum, seraya bertanya, "Apakah yang kamu bawa ini, wahai Abul Hasan?" Ali menjawab, "Wahai putri Rasulullah, aku membeli seekor onta seharga 100 dirham dengan pembayaran tempo. Dan aku menjualnya dengan 300 dirham dengan harga kontan." Fatimah berkata, "Sungguh engkau benar-benar mendapatkan petunjuk dan pertolongan." Kemudian Ali pergi dari sisi Fatimah menuju Rasulullah, ketika dia memasuki pintu masjid. Rasulullah melihatnya dan tersenyum. Ketika Ali mendekati Rasulullah dan mengucapkan salam kepadanya, beliau menjawabnya dan bersabda, "Wahai Abu Hasan, apakah kamu akan memberitahu padaku, ataukah aku yang memberitahu padamu?" Ali menjawab, "Bukan aku yang akan memberitahu, tetapi engkaulah yang akan memberitahu kepadaku, ya Rasulullah." Lalu Nabi bersabda, "Apakah kamu tahu si badui yang menjual onta padamu dan si badui yang membeli onta darimu itu?" Ali menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya." Nabi bersabda, "Sungguh kamu beruntung, beruntung dan beruntung, hai Ali. Kamu telah menghutangi Allah 6 dirham, lalu Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan kepadamu setiap 1 dirham sebanyak 50 dirham, sehingga menjadi 300 dirham. Ketahuilah, bahwa badui yang pertama, yang menjual ontanya kepadamu dengan harga tempo, itu adalah malaikat Jibril. Sedangkan badui yang kedua, yang membeli onta padamu dengan harga kontan, itu adalah malaikat Israfil alaihi sholatu wassalam." Menurut riwayat yang lain, orang yang menyerupai badui yang pertama adalah Jibril, sedangkan yang menyerupai badui kedua adalah malaikat Mikail. Dalam hadis lain yang didengar dari Ali bahwa dia berkata, "Sesungguhnya Nabi bersabda,
Yang artinya, ketika sedekah itu dilepaskan dari tangan pemiliknya, orang yang menyedekahkan, maka ia jatuh di tangan Allah sebelum diterima oleh orang yang meminta. Lalu ia, barang yang disedekahkan itu, berkata 5 hal. Yaitu, 1. Aku dulu kecil, lalu engkau menjadikanku besar. 2. Aku dulu sedikit, lalu engkau menjadikan aku banyak. 3. Aku dulu musuhmu, lalu engkau menjadikan aku mencintaimu. 4. Aku dulu adalah sesuatu yang bersifat fana, binasa. Lalu engkau menjadikan aku kekal. 5. Engkau dulu yang menjagaku, lalu sekarang aku sebagai penjagamu. Diriwayatkan dari Mahul Asy-Syami, semoga rahmat Allah terlimpah kepadanya. Ia berkata, apabila seorang mukmin bersedekah, maka Allah meridainya dengan sebab sedekah tersebut. Sementara neraka jahanam berteriak histeris, wahai Tuhanku, izinkanlah aku bersujud karena syukur kepadamu. Engkau telah membebaskan satu orang umat Muhammad dari siksaku. Karena aku malu pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyiksa salah seorang umatnya. Sementara di sisi lain aku harus taat kepadamu. Ayat-ayat berikut ini diturunkan mengenai keutamaan sedekah, yaitu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ambillah zakat dari sebagian harta-harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yakni, doa dan istighfarmu itu menenteramkan hati mereka, untuk mereka adalah ketentraman hati bagi mereka. Allah benar-benar akan menerima taubat dan sedekah yang mereka kerjakan. Allah berfirman, tidakkah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Allah menerima zakat itu, sebagaimana Rasulullah mengambilnya dari mereka. Diriwayatkan dari Abdillah bin Umar bahwa ketika turun ayat, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7. Rasulullah berkata, ya Allah, yang demikian itu adalah sedikit bagi umatku. Lalu Allah berfirman, jika kamu menganggap hal itu sedikit, maka setiap kebaikan dibalas dengan 2 kali lebih baik. Allah berfirman, mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 54. Rasulullah berkata, ya Allah, yang demikian itu, sedikit akan dibalas 10 kali lebih baik. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya, pahala, 10 kali lipat amalnya. Quran Surat Al-An'am, 160. Rasulullah lalu berkata, ya Allah, ini juga sedikit bagi umatku. Lalu Allah berfirman, kalau begitu, setiap satu kebaikan, balasan pahalanya, menjadi 700 kali lipat. Allah berfirman, perumpamaan, nafkah yang diberikan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir, 100 biji-biji yang tumbuh dengan 7 tangkai. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Rasulullah berkata memohon lagi, ya Allah, tambahkanlah lagi buat umatku. Lalu turun ayat berikut ini, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Surat Al-Baqarah. Rasulullah berkata lagi memohon, ya Allah, berilah tambahan lagi buat umatku. Lalu turunlah ayat berikut ini, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Dalam suatu hadis dinyatakan, bahwa barang siapa yang bersedekah 1 buah kurma, maka pada hari kiamat ia akan menjumpai pahalanya di dalam timbangan seperti gunung. Ketahuilah bahwa dalam sedekah terdapat 7 hal, yaitu 1. Sedekah dapat membebaskan diri Anda dari balak. Rasulullah telah bersabda, sungguh sedekah dapat menolak 70 pintu balak. 2.
Sedekah adalah sebagai tabib, dokter Anda. Rasulullah bersabda, obatilah orang-orang yang sakit di antara Anda dengan sedekah. 3. Sedekah dapat berfungsi sebagai penjaga bagi Anda. Nabi bersabda, bentengilah harta Anda dengan sedekah. 4. Sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah. Rasulullah bersabda, sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Tuhan. 6. Sedekah bisa melunakkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menemukan kekerasan dalam hatinya, maka hendaklah ia bersedekah. 7. Sedekah dapat menambah umur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menambah umur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sedekah itu bisa menolak bala dan menambah umur.